Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Selamat siang Bapak dosen pengampu mata kuliah wawasan kependidikan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sesi presentasi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah peran asesmen nasional dalam meningkatkan kesiapan siswa SD, SMP, SMA pada era revolusi 4.0. Perkenalkan, saya Tua Yurani Puspitasari yang akan membimbing jalannya presentasi selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, Nikomang Anggi Trijayanti, yang kedua, Imade Dwi Mayoga. Adapun kegiatan yang akan kita lalui diantaranya, yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi dari kelompok penyaji, dan yang ketiga, penutup. Baik, teman-teman, kita sudah melewati sisi yang pertama, yaitu pembukaan. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi dari pihak penyaji. Untuk penyaji pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan era revolusi digital dan gejolak teknologi. Revolusi Industri 4.0 adalah penggunaan kecerdasan buatan di semua bidang industri. Adanya revolusi Industri 4.0 telah memaksa komponen-komponen di seluruh dunia untuk bergerak secara dinamis dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan drastis. Berbicara mengenai revolusi Industri 4.0, sudah kita ketahui bersama, memberikan manfaat positif yang banyak terhadap masyarakat. Salah satunya kita ketahui sudah ada banyak industri di kota-kota besar, semakin berkembang sektor pendidikan, semakin baik masyarakat akan menerima teknologi yang ada, meningkatkan hubungan antar orang yang jauh, bahkan antar negara, penyebaran informasi yang lebih cepat ke semua kota madya di berbagai daerah, semua komponen daerah dapat saling berkontribusi untuk kemajuan. Ini hanyalah salah satu manfaat yang dihasilkan dari proses revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki banyak sekali efek positif lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh penyaji 2. Kepada Duima, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi selanjutnya. Yaitu yang pertama, pengertian asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, berupa program yang pada dasarnya akan memberi penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, yang selanjutnya adalah peran asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, selanjutnya peran asesmen nasional terhadap pemerintah. Dengan adanya asesmen nasional, pemerintah dapat mengetahui hal-hal janggal dalam sistem pendidikan, serta mendapatkan informasi-informasi mengenai hal-hal tersebut, agar nantinya pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya, peran asesmen nasional terhadap sekolah. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu peran asesmen nasional terhadap siswa. Peran asesmen nasional terhadap siswa adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan berpikir dan memecahkan masalah sehari-hari dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan individu dengan menggunakan konsep literasi dan numerasi, serta lebih berfokus pada pengembangan penalaran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Duima atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji ketiga. Pada Anggi, waktu dipersilahkan. Baik, Rani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu apa saja sih tes yang ada di asesmen nasional. Yang pertama ada asesmen kompetisi minimum atau AKM, literasi numerasi. AKM dirancang untuk mengukur kinerja siswa dalam hal hasil belajar kognitif literasi.
pemahaman membaca dan keterampilan matematika dievaluasi sebagai keterampilan yang mempengaruhi semua mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Selanjutnya ada survei karakter, di mana survei karakter ini mengukur terhadap siswa di mana sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value berdasarkan 6 aspek profil Pancasila. Selanjutnya ada survei lingkungan belajar. Di survei lingkungan belajar ini mengkaji lingkungan belajar untuk menilai dan memetakan aspek-aspek yang mendorong kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Alat survei lingkungan sekolah belajar dilakukan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input sekolah dan proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya, yaitu peranan asesmen nasional pada era 4.0, khususnya pada pendidikan. Untuk mempersiapkan generasi bangsa menghadapi revolusi 4.0, pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui asesmen. Tujuan asesmen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas. Penilaian tidak hanya digunakan untuk memantau dan menilai satuan pendidikan. Asesmen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Hal ini meningkatkan hasil belajar siswa, termasuk kemampuan berpikir bernalar secara analitis. Untuk mempersiapkan generasi bangsa menghadapi revolusi 4.0, pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui asesmen ini. Lalu selanjutnya, ada video tayangan referensi tentang asesmen nasional sebagai ilmu tambahan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, sekian dari video penjelasan tentang asesmen nasional. Saya kembalikan waktu kepada moderator, yaitu Rani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang sudah mengikuti proses diskusi pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inyoman Hadi Saputra, SPD MPD, sebagai dosen kami yang sudah memberikan kami materi dan ruang diskusi untuk menyelesaikan persoalan terkait
peran asesmen nasional dalam meningkatkan kesiapan siswa SD, SMP, SMA pada era revolusi 4.0. Kami menyadari masih banyak saran dan kritik yang kami butuhkan untuk mengevaluasi diri kami agar bisa menyediakan forum diskusi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mohon agar peserta diskusi berkenan memberikan kritik maupun saran yang membangun untuk kebaikan bersama. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.